skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya, berdasarkan analisa kajian Skripsinya Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Ini bagian saya bukan bagian Anda. Anda harus tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk membicarakan tentang kebenaran. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini terjadi perdebatan yang sangat panas, yang saling beradu argumen dan bukti jika lapor ijazah palsu dengan relawan pro Pak Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Akan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih pembelajaran yang benar ke publik. Skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Anda tidak pernah pegang lihat ijazah asli. Oke. Tapi Sekarang Anda skripsinya. ngomong ijazah Jokowi asli Oke. kemana-mana. Sekarang skripsinya. Sekarang Anda mau klarifikasi. Enggak Terlambat, klarifikasi. bos. Enggak klarifikasi, enggak ada bos-bosan. Kami itu Terlambat, ilmiah. bos. Kami itu ilmiah. Oke, ini kajian ilmiah harus dilawan dengan kajian ilmiah. Ini menarik nih, Aiman. Bentar dulu, Bang. Menarik Bang, ini. Sebentar. tadi Anda ngomong, saya kajian diam. ilmiah. Enggak sebenarnya. Diam dulu. Ini waktu saya sebenarnya. Bang Aiman, Mas Aiman. Nanti saya kasih kesempatan. Sebenarnya. Enggak, biar nanti saya kasih kesempatan. Silakan Bang Rismo. Jatah saya sekarang. Sebentar, nanti saya kesempatan. Kesimpulan kita ya, itu bukan karena ini, tetapi berawal dari sumber primer yang kami foto sendiri. Sumber primer. Sumber primer. Maksudnya? Mas. Kita pegang langsung barangnya, Mas. Ijazah. Oh, skripsi. Ini skripsi ya, bicara skripsi ya. Skripsi Pak Joko Widodo. Oke. Dan skripsi temannya. Maksudnya Yang pada tanggal 15 sebelum dilanjutkan nih. April Jadi kemarin. di luar ijazah, Anda menduga skripsinya pun palsu. Kalau skripsi palsu, ijazah pasti palsu. Bukan, Pak. bukan. Kita bicara skripsi dulu. Kita nggak bicara ijazah nih ya. Kita bicara skripsi. Anda sudah mengakui bahwa Anda memegang itu. Anda sempat memegang itu, memfoto Yes, dan lain sebagainya. yes, Dan memfoto. Anda melihat bahwa skripsinya Pak Jokowi palsu. Iya. Sekali lagi Berdasarkan saya tanya, analisa kajian skripsinya ilmiah. Pak Jokowi palsu. Palsu. Satu lagi saya tanya, skripsi Pak Jokowi palsu? Palsu. Oke. Dosen pembimbing sama, Ya. tanda tangan beda. Oke. Penipuan. Ini permasalahan dari UGM dong berarti. Ya oknum UGM lah. Ini. Oke. Ini kan tidak belum sah secara hukum, tidak valid. Siapa yang membuktikan bahwa ini valid secara hukum? Baru bisa disebarluaskan. Itu tidak sah secara Pak, hukum, tidak Skripsi adalah Anda boleh publikasi tapi Anda bertanggung jawab. publikasi ilmiah. Tahu nggak? Yes. Publication untuk publik. Ya untuk publik tapi Siapapun tidak bisa Anda mengatakan menguji. bahwa ini sah. Siapapun secara hukum. bisa Nggak menguji. Bentar dulu Pak. Nggak bisa, Secara Bang, ilmiah, nggak bisa, Bang. tadi sudah saya bilang ada bidang ilmu untuk menguji palsu atau asli. Enggak. Begini. Sebentar. Bentar, Ini bentar. kan bawa Tadi ilmiah sudah ini. saya dengar. Biar kita enggak. Tuh. Kewajiban Tapi bukan yang sekedar menentukan hak. palsu itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk Yang membicarakan menentukan palsu tentang itu siapa? kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Ibu. Kalau itu domain Anda silakan. Izin. Ya, jadi kami bertanya, izin bertanya. kami ini Siapa yang akademisi. menentukan Kami palsu ini itu para siapa? akademisi itu punya kewajiban ketika kami melihat ada sebuah kebenaran yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Setuju. Kami punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya, Itu setuju, kewajiban sepakat. kami. Sepakat. Dunia akhirat. Tapi siapa yang menentukan bahwa barang itu palsu Oh, atau ya, tidak? itu silakan. Proses Jadi pengadilan. gini. Nggak usah. Mas Oh, Aiman. Enggak jadi begini Mas Aiman. Ini soal kewajiban ini. Bukan selalu domain hukum, bukan. Oke, silakan. Begini. Ini soal kewajiban. Kewajiban. Ya, ini kan Ilmuwan para punya ilmuwan. kewajiban. Ya, Oke. saya sepakat ya bahwa sebagai ilmuwan kita wajib menghadirkan fakta, ya. Tapi ada tapinya, Mas Aiman. Apa itu? Sumber data itu juga harus dari sumber yang kredibel. Tadi skripsi kan udah Sebentar. Ah. Tadi dikonfirmasi dapat dari Dian itu. Ya kan? Oh, yang Postingan versi Dian, tadi. bukan dari Jokowi yang memiliki Justru atau itu. enggak sebentar. Justru itu saya Ya, bilang. Makanya kalau Anda ingin menggunakan ya kapasitas Anda sebagai ilmuwan, ada etika ilmiah. Apa itu? Ya kan? Apa itu? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah. Anda ilmuwan nggak? Apa itu etika ilmiah apa? Coba tolong sampaikan etika ilmiah. Anda ilmuwan nggak? Perolehlah ya. Menurut siapa? Dalam buku apa? Kata profesor siapa? Coba. Sebentar. Coba. Ini bagian saya ini. Iya. Ini bagian saya bukan bagian Anda. Anda harus tanya saya nanti. Nanti saya jawab dulu. Mana ini?
Ini Anda, aja ada Anda etika. menuduh kita tidak etis secara ilmiah. Kami bertanya. Ya makanya saya jawab. definisi Saya ilmiah? jawab. Mau dijawabin nggak? Iya, makanya. Ya dengar. Diam Ayo. Anda makanya. Ayo, jelaskan. Ya dengar, biar Silakan, dengar. silakan. Gini. Bentar. Jadi gini Mas Aiman. Ya. Jadi sumber data yang diperoleh oleh teman-teman ini yang melakukan kajian atau studi atau apa ya Yang terkait ngomong ijazah saya, etika terkait ilmiah ijazah saya. itu apa? Etika ilmiah itu apa? Enggak sebentar. Sebentar, Bu. Terkait loh, saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat. Ya. Ya, atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut. Jadi akibat hasutan mereka ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, Misalnya? contoh ya, Ya, oke. ada beberapa orang ya yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan termasuk mereka pimpin ya di UGM sana datang ya Yang mimpin menggeruduk siapa? sana ya. Nah, Termasuk menggeruduk juga rumah Pak Ya. Jokowi misalnya. ya betul. Oke. Nah, Oke, Klien Anda siapa ya? Boleh tahu dong. Klien Anda siapa? tadi kan sudah saya sampaikan. Klien Anda melakukan pidana karena hasutan dari kami atau gimana? Karena yang dipakai kan pasal 160 saya bacain Iya, ya. baca dulu pasal Pasal 160-nya, Mas. 160 saya bacain, boleh dong ya. silakan. Supaya ini masyarakat tahu, barang siapa di muka umum, kami tidak melakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut. Kami tidak menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Artinya kami melakukan hasutan supaya seseorang melakukan pidana. Siapa seseorang itu? Melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Yang penguasa umum siapa? Presiden Prabowo. Tidak sama sekali ada hubungannya Presiden Prabowo dengan ini kan. Penguasa umum, Pak Jokowi sudah bukan penguasa, kan gitu. Atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan. Jabatan siapa ini? Yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara gitu. Ini pertanyaannya adalah pasal ini penguasa umumnya siapa? Sekarang presidennya adalah Presiden Prabowo Subianto, presiden kecintaan kita semua, bukan lagi Presiden Joko Widodo. Silakan sampaikan itu di Polres. Kalau Anda yakin, kok repot-repot amat? Mudah-mudahan ini bukan Ya. untuk numpang tenar ya, ikut-ikutan kasus ini. Tapi gini, ini kan bukan ini bicara nih, Polres saja. Mudah-mudahan ini. ya. Anda katakan begitu. Kewajiban Tapi bukan yang sekedar menentukan hak. palsu itu siapa? Kewajiban bukan sekedar hak seorang ilmuwan untuk Yang membicarakan menentukan palsu tentang itu siapa? kebenaran. Itu bukan hanya di fakultas pengadilan. Ibu. Kalau itu domain Anda silakan. LP ditolak. Tidak boleh nolak LP. Tidak boleh nolak LP. LP itu tidak akan pernah ditolak. Tetapi bahasanya di penyidikan itu belum cukup bukti. Beda. Beda. Karena kenapa? Di aturan kepolisian tidak boleh menolak LP. Ya harusnya memang. Gak boleh, memang gak boleh Pak. Ya. Tunjukkan aturannya boleh menolak LP. Nggak boleh. Wajib diterima. Selama Itu, Pak. buktinya cukup. Selama buktinya cukup. Atau ada bukti permulaan. Ya. Dan mens rea. Oke. Oke. Saya rasa itu Oke. satu Nggak, sedikit lagi. Satu pertanyaan aja. Oke. Kayaknya saya nggak salah deh. Bapak pengacara ini juga yang kemarin melaporkan ke Bareskrim ya? Saya Iya nggak? Jujur aja. yang membuat Ikut rombongan kan, lapor kan? dumasnya. Saya yang membuat dumasnya. Oke, udah clear. Berarti kan dari kelompok mana udah ketahuan. Jadi jangan Udah, berkelompok let's go. dulu. Jangan berkelompok dulu. Jadi gini loh. Oke guys, jadi Jakarta memang kembali memanas setelah sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo resmi melaporkan 3 nama Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran berita bohong tentang ijazah Pak Jokowi. Kali ini Roy Suryo, Rismon, juga Dr. Tifa hadir di acara Aiman dan pada akhirnya berdebat keras dan beradu argumen dengan relawan pro Pak Jokowi. Jadi acara tersebut jadi teringat kutipan dari Leo Tolstoy yang menuliskan kejujuran itu sederhana, simpel dan gampang, sedangkan kebohongan itu rumit dan berbelit-belit. Jadi kita pantau saja lanjutannya kasus ini, tapi selalu yakin bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan pada akhirnya kebenaran pasti akan menang dan semakin terang. Semoga dengan acara ini masyarakat tercerahkan dan mendapat hikmah apa yang diutarakan dari ke-6 narasumber dari tayangan ini guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar yang di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.